Pernahkah kamu merasakan hidupmu mengalir dengan tenang walau tak selalu mudah? Ketika batin tidak lagi mudah goyah, ketika pertolongan datang tanpa diminta, dan ketika hatimu mampu bersyukur bahkan dalam keterbatasan, mungkin itulah pertanda bahwa hidupmu mulai selaras dengan semesta. Buddha mengajarkan bahwa keselarasan bukanlah soal keberuntungan semata, melainkan buah dari batin yang terlatih dan tindakan yang tulus. Keselarasan hidup bukanlah sesuatu yang dicari di luar diri, tetapi dipupuk dari dalam. Semakin kita memahami diri, menerima hidup ini sebagaimana adanya, dan melatih ulas asih dalam pikiran, ucapan, serta perbuatan, semakin pula kita menanam benih kedamaian di alam semesta. Tidak ada yang lebih kuat dari hati yang selaras. Ia tidak melawan arus, namun juga tidak terseret. Ia mengalir, sadar, dan bermakna. Ajaran Buddha mengenal sebuah prinsip mulia bernama Saranya Dhamma, 6 kualitas yang mengikat manusia dalam keharmonisan dan persaudaraan batin. Ketika seseorang hidup berdasarkan prinsip ini, ia tidak hanya menjadi pembawa damai bagi dirinya sendiri, tapi juga menjadi penyambung harmoni semesta. Saranya Dhamma adalah cerminan batin luhur yang telah menyatu dengan ritme kehidupan. Lalu bagaimana kita tahu bahwa hidup kita telah bergerak ke arah yang selaras dengan semesta? Berikut 6 pertanda yang patut direnungkan, dihayati, dan dijadikan cermin dalam perjalanan spiritual kita. Mari kita telusuri pertanda ini, dan merefleksikan pada diri kita, apakah kita telah selaras dengan semesta. Dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, pikiranmu dipenuhi cinta kasih, bukan kebencian. Salah satu pertanda paling nyata bahwa hidupmu mulai selaras dengan semesta adalah saat pikiranmu tidak lagi mudah terbakar oleh kebencian, iri hati, atau dendam. Kamu mulai menyadari bahwa menyimpan kebencian tidak membawa kelegaan, justru menambah beban batin. Dalam situasi yang biasanya memancing emosi negatif, kamu memilih untuk mendoakan, memahami, atau paling tidak membalas dengan kemarahan. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan batin yang mulai tumbuh. Dalam ajaran Buddha, cinta kasih bukan sekadar emosi lembut, tapi sebuah kekuatan batin yang mampu menjernihkan pikiran, menetralkan racun batin, dan menyambung hubungan kita dengan kehidupan secara utuh. Pikiran yang dipenuhi cinta kasih memancarkan energi positif, seperti pelita yang tak hanya menerangi jalan sendiri, tapi juga jalan orang lain. Inilah fondasi pertama dalam Saranya Dhamma, yaitu berpikir dengan cinta kasih, sebagai wujud nyata hidup yang harmonis. Orang yang berpikir dengan cinta kasih tidak mudah menghakimi. Ia melihat luka dalam orang lain sebelum membalas perlakuan mereka. Ia memahami bahwa setiap orang bertindak dari ruang batin yang berbeda. Ada yang penuh luka, ada yang terjebak ketidaktahuan. Kesadaran ini membentuk jembatan batin. Alih-alih membalas dengan luka baru, kamu menjadi ruang pemulihan, bahkan diam pun bisa menjadi bentuk ulas asih. Semesta pun merespons batin yang demikian. Kamu akan lebih sering menemui kedamaian yang tak bisa dijelaskan, pertolongan yang datang tepat waktu, dan hubungan yang lebih tulus. Itu bukan sulap, melainkan cerminan dari energi batin yang mulai sejajar dengan hukum alam semesta. Dalam Buddhisme, ini dikenal sebagai hasil dari pikiran yang benar atau sama sangkapa, bagian dari jalan mulia berunsur 8. Bayangkan jika seluruh umat manusia mampu berpikir dengan cinta kasih, dunia akan terasa seperti rumah. Tapi semua itu bermula dari satu orang yang memilih untuk menumbuhkan cinta kasih dalam pikirannya sendiri. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu sering merasa damai bahkan dalam cobaan, mudah memaafkan bahkan saat disakiti, dan bisa melihat dunia dengan kelembutan, bersyukurlah.
Itu pertanda bahwa hidupmu mulai berjalan seirama dengan semesta dan ajaran Buddha mulai berakar dalam batinmu. Kedua, ucapanmu membangun, bukan menyakiti. Pertanda kedua bahwa hidupmu telah selaras dengan semesta adalah ketika ucapanmu menjadi sumber penghiburan, bukan sumber luka. Kamu mulai lebih berhati-hati dalam berkata-kata, bukan karena takut disalahkan, tetapi karena sadar bahwa setiap kata membawa energi. Kata-kata bisa menyembuhkan, tetapi juga bisa menghancurkan. Dalam Buddhisme, ucapan adalah salah satu aspek dari jalan mulia berunsur 8, yaitu samawaca atau ucapan benar. Ucapan yang penuh cinta kasih lahir dari pikiran yang jernih dan batin yang sadar. Saat kamu berbicara, kamu memilih kejujuran tanpa menyakiti, memilih keheningan jika tak membawa manfaat, dan memilih kelembutan di atas kemarahan. Dalam ajaran Saraniya Dhamma, ini disebut berbicara dengan cinta kasih. Kata-katamu bukan sekadar bunyi, tapi getaran jiwa yang membawa kedamaian pada orang yang mendengarnya. Menariknya, ketika kamu melatih diri untuk berucap dengan niat baik, kamu akan menyadari bahwa hubunganmu dengan orang lain menjadi lebih tulus dan mendalam. Orang merasa aman berada di dekatmu. Mereka tak lagi merasa dihakimi, dikritik tanpa belas kasih, atau direndahkan. Ucapan yang lembut bukan berarti lemah, tapi menunjukkan keberanian untuk memilih damai di dunia yang penuh pertikaian. Semesta pun mulai memantulkan keindahan itu ke dalam hidupmu. Kamu akan lebih sering berada dalam percakapan yang menyentuh, mendapat kabar baik yang datang tanpa diduga, dan dikelilingi oleh orang-orang yang terbuka dan jujur. Semua itu bukan keajaiban, melainkan resonansi dari energi ucapan yang telah kau pilih untuk tebar setiap hari. Jika akhir-akhir ini kamu lebih memilih untuk mendengarkan daripada memotong pembicaraan, lebih memilih menenangkan daripada memperkeruh, dan lebih sering menyesal jika tanpa sadar menyakiti lewat kata, itu pertanda jelas bahwa hidupmu semakin selaras dengan semesta. Karena saat ucapan menjadi sarana kasih, bukan ego, maka kamu bukan hanya sedang berbicara, kamu sedang membangun dunia. Ketiga, tindakanmu dipenuhi niat baik, bukan pamrih. Salah satu tanda paling indah bahwa hidupmu telah selaras dengan semesta adalah saat kamu mulai melakukan kebaikan bukan karena ingin dipuji, diakui, atau dibalas, melainkan karena kamu tahu itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kamu menolong karena mampu, bukan karena ingin dianggap dermawan. Kamu mengalah bukan karena lemah, tapi karena batinmu sudah cukup luas untuk menampung ego yang lebih kecil. Inilah makna sejati dari bertindak dengan cinta kasih dalam Saraniya Dhamma. Dalam ajaran Buddha, tindakan yang benar atau samakamanta adalah tindakan yang dilandasi niat murni, bebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Tindakan seperti ini bukan sekadar gerakan fisik, tetapi pancaran kualitas hati. Ketika kamu bertindak dengan niat baik, bahkan langkah kecilmu pun menjadi bermakna. Kamu tidak harus melakukan hal besar, menyisihkan waktu untuk mendengarkan, merapikan tanpa diminta, atau membantu secara diam-diam, itu semua adalah cerminan keselarasan batinmu dengan hukum kebaikan semesta. Tindakan tanpa pamrih menciptakan vibrasi yang kuat namun tenang. Kamu mungkin tidak selalu melihat hasilnya secara langsung, tapi semesta tidak pernah lupa. Mungkin kamu pernah menolong seseorang tanpa harapan apapun, lalu suatu hari kamu sendiri ditolong tanpa alasan. Itu bukan kebetulan, itu adalah buah dari tindakan baik yang telah kamu tanam tanpa kamu sadari. Begitulah hukum karma bekerja, halus, adil, dan tak pernah tertukar. Yang luar biasa,
tindakan semacam ini juga membebaskanmu. Kamu tidak lagi kecewa jika tidak dianggap, tidak marah jika usahamu tidak dihargai, karena kamu tahu bahwa nilai sejati terletak pada ketulusan, bukan pengakuan. Kamu mulai merasa cukup hanya dengan mengetahui bahwa kamu telah melakukan yang terbaik. Inilah ciri seseorang yang hidup selaras. Ia tidak terikat pada hasil, hanya pada kebenaran niatnya. Jadi jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih ringan saat berbuat baik, tidak berharap kembali dari yang kamu berikan, dan hatimu tenang meski tidak diketahui orang, itu adalah tanda kuat bahwa semesta sedang bersenyawa denganmu. Tindakanmu tidak hanya membentuk dunia luar, tapi juga menyucikan dunia dalam. Kamu sedang menanam kebajikan, dan dunia pun menjawabnya dengan keajaiban-keajaiban yang tak selalu kasat mata. Keempat, kamu menjaga moral dan integritas tanpa merasa terbebani. Saat kamu mulai menjalani hidup dengan kejujuran, ketulusan, dan tanggung jawab tanpa merasa terpaksa atau terbebani, itulah salah satu tanda bahwa hidupmu telah selaras dengan semesta. Kamu tidak lagi perlu diawasi untuk berbuat benar, karena nilai-nilai itu telah menjadi bagian dari dirimu. Dalam ajaran Buddha, ini disebut sila atau kemoralan, sebuah latihan menjaga ucapan, tindakan, dan gaya hidup agar selaras dengan Dhamma. Menjaga moral bukan soal mematuhi aturan luar, tetapi tentang kesetiaan pada hati nurani. Ketika kamu memilih tidak menyakiti, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berlaku tidak pantas, meskipun ada kesempatan dan tidak ada yang tahu, itu artinya kamu telah mendengarkan suara batin yang jernih. Kamu tidak melakukannya karena takut hukuman, melainkan karena kamu tak ingin melukai keseimbangan hidup, baik milikmu maupun milik orang lain. Dalam Saraniya Dhamma, keharmonisan batin dan sosial muncul dari orang-orang yang berperilaku etis. Orang yang menjaga moral dan integritas menciptakan rasa aman bagi orang lain. Keberadaannya menenangkan karena tidak mengancam. Semesta pun lebih mudah berkomunikasi dengan orang-orang seperti ini, karena pikirannya tidak berisik oleh rasa bersalah, ketakutan, atau tipu daya. Ia tenang karena batinnya jujur. Yang membahagiakan, saat integritas menjadi bagian dari dirimu, kamu akan merasa damai walau tidak dipuji, dan tetap kokoh walau tak disukai. Kamu tidak mudah goyah, karena sudah berdiri di atas nilai-nilai yang kuat. Semakin kamu menjaga moral, semakin besar pula rasa hormat semesta kepadamu, bukan dalam bentuk kekuasaan, tetapi kedalaman jiwa yang sulit digoyahkan oleh dunia luar. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasa tidak nyaman saat berkata tidak jujur, menyesal jika berbuat di luar nilai-nilai luhurmu, dan merasa lebih bahagia saat bisa bersikap adil dan benar, itu adalah tanda bahwa hidupmu telah bergerak dalam frekuensi yang sama dengan semesta. Kamu tidak lagi bertarung melawan batinmu sendiri, karena kamu telah berjalan seiring dengan hukum kebaikan yang tak kasat mata, namun nyata terasa. Kelima, kamu tidak pelit dalam kebaikan dan rezeki. Ketika kamu mulai merasa bahagia saat bisa berbagi, dan tidak lagi terikat erat pada apa yang kamu miliki, itu adalah pertanda kuat bahwa hidupmu telah mulai selaras dengan semesta. Kamu tidak merasa rugi saat memberi, justru merasa utuh. Kamu memahami bahwa memberi bukan soal jumlah, melainkan getaran kasih yang lahir dari niat tulus. Ini adalah bentuk nyata dari praktik dana paramita, kedermawanan, yang dalam Saraniya Dhamma diungkapkan sebagai berbagi rezeki yang diperoleh dengan sukacita. Orang yang selaras dengan semesta tidak menunggu kaya untuk memberi. Ia tahu bahwa apapun yang dimiliki saat ini bisa menjadi sarana berbagi. Waktu, tenaga, perhatian, senyuman, bahkan doa.
Ia tidak menahan kebaikan karena takut kekurangan, karena ia percaya bahwa semesta bekerja berdasarkan hukum sebab akibat yang adil. Semakin banyak yang diberi dari hati, semakin banyak yang akan kembali, walau dalam bentuk yang tak selalu bisa ditebak. Buddha mengajarkan bahwa memberi adalah salah satu bentuk kebajikan tertinggi yang membentuk landasan batin menuju kebijaksanaan. Orang yang pelit dalam kebaikan adalah orang yang tertutup dari arus semesta, seakan menampung air tanpa pernah mengalirkannya. Lama-kelamaan air itu akan menggenang, keruh, dan merusak dari dalam. Sebaliknya, memberi dengan ikhlas adalah membuka jalur agar kebaikan terus mengalir dalam hidupmu, dan semakin deras kamu memberi, semakin segar pula aliran hidupmu. Yang menarik, kamu akan mulai merasakan bahwa berbagi bukan hanya membawa manfaat bagi penerima, tapi juga membersihkan batin si pemberi. Kamu menjadi lebih ringan, lebih lapang, dan lebih bersyukur. Rasa cukup bukan lagi soal berapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa besar kamu bisa bersuka cita dalam memberi. Kesadaran ini membebaskanmu dari belenggu keserakahan yang membuat jiwa lelah dan rapuh. Jadi jika akhir-akhir ini kamu merasa senang saat bisa membantu, merasa puas saat memberi tanpa harus dikenal, dan merasa cukup walau tidak berlebih, itu adalah pertanda hidupmu mulai selaras dengan hukum kehidupan. Kamu telah keluar dari lingkaran kekurangan menuju ruang kelimpahan spiritual. Dan dalam ruang itu, semesta menjawab bukan hanya dengan materi, tetapi dengan kedamaian dan kebahagiaan yang tak bisa dibeli. Keenam, kamu terbuka pada pengetahuan dan terus belajar. Pertanda keenam bahwa hidupmu telah selaras dengan semesta adalah ketika kamu tidak lagi merasa cukup dengan pengetahuan yang kamu miliki, dan tetap membuka diri untuk terus belajar, bertanya, dan memahami. Kamu tidak merasa malu untuk berkata saya belum tahu, karena kamu tahu bahwa kebijaksanaan lahir dari kerendahan hati. Inilah bagian dari Saraniya Dhamma yang menekankan pentingnya memiliki pandangan yang luas dan batin yang terbuka untuk terus tumbuh. Dalam ajaran Buddha, pencarian pengetahuan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk membebaskan diri dari penderitaan. Belajar dalam Buddhisme bukan hanya soal membaca kitab atau mendengar ceramah, melainkan belajar memahami diri sendiri, mengenali sebab-sebab batin yang gelisah, dan mencari cara untuk hidup lebih benar. Itulah makna dari Samaditi, pandangan benar, yang menjadi fondasi seluruh perjalanan spiritual. Orang yang terbuka pada pengetahuan tidak merasa takut jika pandangannya dikoreksi, karena tujuannya bukan membenarkan diri, tetapi mencari kebenaran. Ia tidak terjebak dalam keakuan, melainkan ingin melihat dunia sebagaimana adanya. Ia tidak menolak pelajaran hanya karena datang dari orang yang berbeda keyakinan, usia, atau latar belakang. Karena ia tahu, kebenaran bisa hadir dari mana saja, jika hati siap menerimanya. Semakin kamu belajar dengan kerendahan hati, semakin dalam pula pemahamanmu terhadap hidup. Kamu mulai melihat bahwa penderitaan orang lain tak jauh beda dari penderitaanmu. Kamu menjadi lebih lembut dalam menilai, lebih pelan dalam bereaksi, dan lebih bijak dalam memilih. Pengetahuan membuatmu tidak merasa lebih tinggi, tapi lebih dekat dengan semesta dan semua makhluk yang berjalan di jalan yang sama. Jalan mencari kedamaian. Jadi jika akhir-akhir ini kamu mulai lebih banyak mendengar daripada berbicara, lebih banyak bertanya daripada menghakimi, dan merasa ada kebahagiaan dalam memahami daripada membuktikan, itu adalah tanda bahwa hidupmu semakin selaras dengan irama semesta. Kamu tidak lagi berdiri melawan aliran kehidupan, tetapi menari bersama arus kebijaksanaan yang terus berkembang. Dan dalam tarian itu, kamu menjadi bagian dari harmoni agung yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang mau terus belajar.
Keselarasan dengan semesta bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba atau diberikan kepada mereka yang beruntung. Ia adalah hasil dari pilihan sadar yang diulang setiap hari, dalam pikiran, ucapan, tindakan, dan sikap hidup kita. Ajaran Buddha melalui Saranya Dhamma menunjukkan bahwa harmoni sejati bukan soal hal-hal besar yang tampak mencolok, melainkan hal-hal kecil yang dilakukan dengan hati. Berpikir dengan cinta kasih, berkata dengan kejujuran yang lembut, bertindak dengan ketulusan, menjaga moral, murah hati, dan terus membuka diri untuk belajar. Ketika keenam kualitas ini mulai tumbuh dan hidup dalam dirimu, kamu tidak hanya menjadi individu yang lebih damai, tetapi juga menjadi bagian dari jaringan kehidupan yang lebih besar. Seperti mata air yang tenang memantulkan langit dengan sempurna, batin yang jernih memantulkan semesta dalam bentuk yang paling murni. Kamu tak lagi merasa terpisah dari dunia, karena kamu telah menemukan rumah di dalam dirimu sendiri, rumah yang tidak dibangun dari batu, tapi dari kesadaran dan welas asih. Tentu perjalanan ini tidak selalu mudah. Akan ada hari-hari ketika amarah lebih cepat muncul daripada cinta kasih, ketika kata-kata tajam lepas sebelum disaring, ketika niat tulus tertutup oleh luka lama. Namun kesadaran akan hal-hal itu sendiri adalah langkah besar. Karena selaras bukan berarti sempurna, tetapi terus berusaha untuk hidup lebih benar, lebih bijaksana, dan lebih selaras dari hari ke hari. Akhirnya, semesta bukanlah entitas jauh yang harus dicari. Ia adalah cermin dari batinmu sendiri. Ketika batinmu dipenuhi cinta kasih, kejujuran, dan kemurahan hati, semesta pun akan memantulkan hal yang sama kepadamu, dalam bentuk kedamaian yang mendalam, hubungan yang bermakna, dan kebahagiaan yang tidak bergantung pada apapun. Maka teruslah berjalan di jalan ini, meski perlahan, karena setiap langkah penuh kesadaran adalah langkah menuju keselarasan sejati.